Hari ini 4 Agustus 2025. Awal bulan yang sangat baru buat kita, menarik. Semoga ada rezekinya juga. Pertama teman-teman, mari kita perhatikan dulu pergerakan yang terjadi dalam XAUSD saat ini. Drop signifikan, makan bawah, lanjut bullish. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Bullishnya signifikan juga. Ini bullish ketika dia berhasil mencatatkan pergerakan yang signifikan momen NFP kemarinnya. Dan kalau misalnya kita taking Fibonacci retracement, supposedly up from this one to that level 1 373, itu supposedly 618-nya daily, jadi saya akan patok level tersebut nanti di time frame H1-nya ya, sebagai salah satu level yang menarik. Lalu 3402. So possible nggak ini kalau misalnya dia bisa bullish strong? Menurut saya sederhana teman-teman, sangat amat sederhana sekali untuk kalian perhatikan. Pergerakan masih dalam sideways, sideways-nya sideways yang upper. Saya selalu bilang pembandingannya adalah ini upper, dan yang bawahnya adalah yang ini lower. Selalu, saya tidak pernah berubah pembahasannya. Always be the same. Upper, lower, the same things over and over again. Selama dia nggak berhasil nge-sweep below 3280-an, nggak makan 3275, ini kan drop 3268 tapi still strong di atasnya kan, maka dia masih akan bergerak dalam upper momentumnya, possible ke 3400 balik. Tapi ingat teman-teman, yang namanya pergerakan bullish ini harus dilanjutkan dengan another bullish momentum untuk menunjukkan bahwa memang penguatannya signifikan. Kenapa? Karena kalian lihat di sini penurunannya signifikan. Jadi bearish, dia lanjut bearish lagi. Oleh karena itu kita berharap bagi para buyer ya, berharapnya adalah dia terus-menerus mengalami bullish. Jadi closingannya hari ini harusnya harapan teman-teman adalah di atas dari 3363. Kalau dia bisa closingan di atas 3363 itu bakal jauh lebih bagus karena closingannya pasti akan candlestick bullish. Now, what's next atau apa yang perlu kita perhatikan? Di daily sebenarnya nggak terlalu banyak sih teman-teman yang bisa kita perhatikan karena sudah iris war iris saja, sudah terbentuk seperti apa yang seharusnya dia terbentuk. Sekarang saya pindah, kita ke Oanda untuk XAUUSD-nya. Kita masuk di H4, kita ngomonginnya basic dalam naked chart. Dalam naked chart teman-teman bisa perhatikan ya, there's a simple supply here dan ini adalah di 3373, 3374. Ingat teman-teman, kata-kata 3373 tadi nggak lupa sama kita ya, bahwa level tersebut adalah 618-nya Fibonacci di daily, dan ternyata di H4 pun kita juga bisa ngelihat adanya perlambatan pembentukan base-nya. Jadi sebelum dia drop signifikan, dia bullish dulu, membentuk inducement, dan akhirnya drop lagi signifikan. Jadi kita bisa memahami bahwa level tersebut adalah level yang bisa kita manfaatkan sebagai selling position seandainya nanti dia nge-retest kembali. Itu satu. Lalu setelahnya drop, akhirnya di sini satu candlestick ini dari jam 4 sore, teman-teman ingat, hanya bullish really strong sampai penutupan di jam 8-nya. Kencang sekali naiknya, baru tertahan di sini. So this is gonna be another bullish momentum, dan harapan kita apa ya? Tentu harapan kita adalah dia berhasil nge-sweep dulu teman-teman. Liquidity run di zona 3373 tadi untuk bisa terus melanjutkan penguatannya sampai ke 3390, 3400 lagi. Ya jadi menurut saya key levelnya ada di 3373, dan untuk pembentukan sekarang ya harapannya adalah terus-menerus bullish momentum. Ya, terus-menerus bullish momentum harapan kita. Now, saya balikin ke H1, tempat kita akan melaksanakan trade yang ingin kita jalankan. Saya akan hapus beberapa. Sebenarnya ini menarik. Ini kalau misalnya tadi kita trade-nya lebih pagian, pasti saya akan sarankan teman-teman untuk buy di sini. Karena ini previousnya adalah resistance yang di breakout, means ini menjadi RBS. So, saya hapus-hapus dulu. Buat membantu ini yang kirinya juga dihapus biar teman-teman tidak pusing. Nah, kita akan fokus dengan pembentukan yang terjadi di sini dulu aja biar sama-sama gampang kitanya. Saya ubah jadi garis dulu teman-teman. Di sini levelnya ada, naikin sampai sini, saya tarik sampai ujung. Ini satu. Ini saya tarik dulu levelnya. Lalu level kedua within this one, kecil, dan level ketiga adalah di atasnya. Saya akan balikan menjadi candle biar teman-teman bisa perhatikan. Kenapa saya patok level yang di ujung sebelah kiri ini? Jawabannya sederhana teman-teman, karena seluruhnya nge-retest zona tersebut dan tertahan. Retest, tahan, retest, naik lagi, ketahan, retest lagi, naik lagi, ketahan, selalu ketahan. Ya, selalu ketahan. Walaupun memang tadi ada LQ grab di sini, dia makan liquidity grab setelah dia berhasil ngabisin dari order blocknya yang seharusnya nahan pada Jumat dini hari ini. Sabtu dini hari, Jumat malam sampai Sabtu dini hari ini, dan possible untuk melanjutkan bullish momentumnya. Dan menurut saya what's gonna happen atau apa yang akan terjadi, it's really simple. Kita marking dulu aja teman-teman. Ini area terbawahnya 3343. Ini area teratasnya kalau kita patok di sebelah atasnya ada di 3347. Jadi paling ini adalah zona yang mungkin saya akan manfaatkan untuk bolak-balik ya kalau misalnya saya harus entry buy nanti. Cuman yang pertama pasti zona buy saya akan ada di 3345, 3343.
Ini 3347 sebagai patokan sederhana aja teman-teman. Ya, 3345, 3343 selama 45 tidak di breakout di H1. Jadi saya perkecil dulu. Nah, seperti ini aja. Sebagai zona saya untuk entry buy seandainya nanti dia nge-retest kembali ke bawah sana. Now, untuk zona atasnya. Ini supposedly saya anggap this level is the only level yang kita perlu notice saja. Ini usah kita perhatikan, sorry saya ganti jadi garis. Nah, usah kita perhatikan di sini sampai bawahnya. Maka kita tarik levelnya ada di 3363 lah ya, ini kan ini 3362.9, saya bulatin aja 3363 sampai ke 3361. Jadi ini adalah zona sell terdekat yang bisa saya patok. Selebihnya it's gonna be the same things. Kenapa? Harapannya adalah kalau misalnya dia berhasil break 3361 3363, maka possible dia makan yang zona ini teman-teman. Nih, ini sudah lama saya patok dan harapannya adalah dia akan bergerak ke sana 3371 3373 which is 100 pips pergerakannya dari setelah dia breakout 3363 tadi. Sedangkan kalau misalnya nanti dia drop, dia makan below levelnya, anggap dia hajar di bawah dari 3343, maka possible dia nutup gap yang terbentuk di bawah-bawah ini. Ya, jadi possible banget dia bisa nutup gap-gap tersebut sehingga nanti pergerakannya akan jauh lebih lancar lagi ke depannya seandainya dia harus bullish momentum. Ya, karena ini kan sudah bullish, we just need to wait kalau misalnya ada retracement untuk nanti melanjutkan bullish momentumnya. Di H1 sebenarnya nggak terlalu banyak, menurut saya patokannya cuma 3361, 3363 dan 3345, 3343, simple. Hanya itu aja sih menurut saya patokan yang paling penting. Nah, kita ngeliat dalam lower time frame. Di lower time frame nothing much. Di M5 juga nothing much. Ini usah kita tarik, supposedly dia mengalami penurunan. Teman-teman bisa perhatikan, ini drop signifikan. Ini turun-turun retest 3357, 3358. Nothing much sih sebenarnya. Kalau begitu saya balik aja di H1, so the same things happen here. Jadi nggak terlalu banyak teman-teman. Paling zona sell ada 2, 3361, 3363 sama 3371, 3373 ya. Zona sell saya. Ini saya tarik sampai ujung sini aja biar kelihatan. Nah, saya tarik sampai ujung lagi biar kelihatan aja teman-teman. Nih tulisannya. Oke. Nah, ini biar kelihatan dan biar memudahkan teman-teman sekalian. Jadi 3371, 3373, 3361, 3363, dua zona ini zona sell high risk saya selama 61 tidak di breakout di H1 dan selama 71-nya tidak di breakout di H1. Untuk buy di 3345, 3343 selama 3345 tidak di breakout di H1, simple. Selebihnya kalau misalnya dia drop, maka dia supposedly akan makan zona-zona bawah dan tentu ini gap ini pasti akan ada ditutup sebagian. Kalau enggak pun paling di sini-sini aja dan ada potensial dia melanjutkan rebound. Kalau dari saya ngelihat dorongan buyer yang sesignifikan ini, target saya masih akan terus melanjutkan penguatannya. Ya karena possible banget terus-menerus untuk melanjutkan penguatannya dari pergerakan sebesar yang tadi sudah saya sampaikan, sebesar dari Jumat kemarin. Ya. Jadi teman-teman bisa pastikan aja atau bisa disesuaikan aja lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Kalau begitu, saya mungkin cukup untuk penjelasannya. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian nanti bisa kembali menonton video yang saya upload ini di YouTube saya ya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga membantu untuk trade kalian di hari ini. Bye-bye teman-teman sekalian.